Kalau Pak Harto ini jadi pahlawan, berarti kami-kami ini jadi penjahat. Atau sebagian besar rakyat di Indonesia ini jadi penjahat. Pikiran akal saya juga, sebetulnya pahlawan itu untuk apa sih gitu loh. Kalau kita menyimpulkan Soeharto itu kan disebut sebagai Bapak Pembangunan. Bapak Pembangunan. Ada Bapak Pembangunan jilid kedua yang lebih ngeri lagi. Oh iya. Ini lama-lama kita masuk lagi ke era Orde Baru ini. Betul. Setuju nggak? Setuju. Iya. Dan memang reformasi sudah selesai. Jadi kita nggak perlu menyinggung lagi. Tapi saya pikir ada dua peristiwa kunci di Indonesia yang kemudian ketika itu diakui, ya sudah, kita akan selesai gitu. Artinya kita sudah berdamai dengan sejarah gitu. Satu peristiwa 6566, genosida 6566, dan kedua adalah Munir gitu. Pak Harto menjadi pahlawan, juga Marsina, juga Gus Dur. Jadi bagaimana kita membuat ukuran-ukuran kepahlawanan? Alah ya udahlah, cuman jadi pahlawan aja. Oke, saya juga kadang-kadang pengen mikir kayak gitu, tapi ya itu tadi saya balik. Loh, kalau begitu saya penjahat. Masa saya penjahat? Saya dan ribuan dan puluhan ribu. Buku ini nanti akan dilarang beredar. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Hari ini, malam ini, saya mau ngobrol dengan dua tokoh yang punya yang bagian dari representasi dari sebagian masyarakat tentang satu isu politik yang rasanya penting, yaitu isu tentang kemungkinan diusulkannya Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional ya. Pahlawan nasional. Banyak yang keberatan, tapi juga banyak yang setuju. Nah, ini kita wawancara ke yang keberatan. Keberatan ada dua. Gimana? Keberatan badannya atau keberatan sikapnya? Pasti yang kedua ya kan? Yang pertama tentu saja Prof. Mas Duki, teman-teman sudah kenal ya. Beliau sudah pernah duduk di sini juga. Beliau adalah salah satu penggagas forum lintas sektoral, yaitu namanya Forum Ciditiro yang masih sangat eksis dan mau mengadakan rangkaian aksi keberatan ya Prof ya. Betul. Anda ini kayaknya nggak pernah berhenti ya Prof ya. Dari mulai akhir rezim Jokowi dilanjutkan nih, nampaknya ada keberlanjutan juga ini. Iya, mirip dengan acara ini. Jadi kalau saya diundang lagi berarti masalah yang kemarin belum selesai. Kan gitu. Terus satu lagi Rimbawan atau Mas Rimba adalah salah satu penulis dari buku ini, mereka hilang tak kembali. Ini buku bagus banget ya teman-teman. Menarik sekali, semacam antologi berusaha mendokumentasikan antologi kekerasan sejak tahun 1965-66 sampai 1998. Tentu saja itu durasi kekuasaan dari Soeharto ya. Walaupun Soeharto itu sebetulnya mulai memegang kendali penuh kekuasaan itu tahun 1969 ya. Ini buku bagus banget, ditulis dengan sangat indah dan rapi oleh 4 penulis ya, dan Rimbawan salah satunya. Kelahiran tahun berapa? 96. 2 tahun menjelang Soeharto turun. Oke, Prof, kita ini dulu ya, yang muda dulu ya. Yang menulis buku. Iya. Penting. Ya. Anda lahir 96. Ya. Turunnya Presiden Soeharto itu 98. Artinya
Anda sebetulnya belum tahu apa-apa tentang waktu reformasi itu. Yap. Ya. Apa yang mendasari punya kesadaran kesejarahan bahwa rezim Soeharto itu bermasalah, Rimba? Kuliah di sejarah. Karena kuliah di sejarah ya. Tapi persisnya begini Mas sebetulnya. Kuliah di sejarah pun sebetulnya tidak menjamin seseorang akan menyadari bahwa rezim Soeharto begitu bengis. Tapi juga karena kebetulan saya termasuk orang yang aktif-aktif, artinya berdiskusi segala macam. Saya mulai dari semester berapa ya? 4 kalau tidak keliru. Saya mulai saya kuliah di UNJ, tapi kemudian saya sering main ke UGM, sering main ke Sanata Dharma, sering main ke UIN gitu untuk menambah perspektif. Dan sejak itu saya pikir hingga sekarang pengetahuan-pengetahuan itu tuh terakumulasi dan salah satunya menjadi saya dengan kawan-kawan menuliskan buku ini. Oke. Rimba ini aktif di banyak hal, tapi sebenarnya dia juga seorang jurnalis. Pernah menulis tentang kekerasan Mei ya di apa mediamu yang dulu itu? Intisari. Intisari. Iya, bagus banget itu juga tulisannya. Enggak kamu masukin ke sini? Iya, sebagian data aku masukkan juga. Sebagian ditulis ulang ya? Iya, bukan tulisan dari Intisari ya? Bukan. Iya, karena saya nggak menemukan persamaannya. Oke. Rimba, kamu keberatan Soeharto jadi pahlawan nasional? Tentu. Kenapa? Karena melihat track recordnya yang seperti sudah ada di buku, dia tidak pantas jadi pahlawan sebetulnya. Meskipun banyak orang yang kemudian yang berkata bahwa penak zaman kuto gitu ya. Mungkin orang-orang yang lahir atau yang tumbuh besar di zaman itu, mereka tidak sadar bahwa Soeharto telah melakukan banyak sekali kekeliruan. Bahkan apa yang kami tulis di buku ini sebetulnya hanyalah salah satu dari segi kekerasan yang kemudian Soeharto mainkan gitu. Apakah ada yang jenis-jenis kekerasan yang lain? Tentu saja ada. Kemarin ketika di forum Cik Ditiro, kebetulan juga Mas Ading, kami memanggil beliau Mas Ading. Kami satu organisasi di AJI sebetulnya. Gitu. Sama Prof. Mas Dugi. Iya. Namanya siapa? Siapa? Mas Ading, kami manggilnya Mas Ading. Jenengan di. Ya, itu terdengar agak gimana? Dari Mas Duki ke Mas Ading agak jauh gitu. Saya baru tahu loh. Sejarahnya panjang itu. Oke. Oh, sebetulnya kenal lama juga. Kenal ya? cukup lama. Kamu ikut di forum Ciditiro? Enggak kan? Enggak. Forum Ciditiro ini banyak akademisinya soalnya ya. Forum Cik Ditiro kan kemudian belakangan, tapi saya mengenal Mas Ading di AJI. Oh, AJI itu 2019. Iya. Ya. Oke, lanjut ke soal tadi ya. Soal ya di buku ini sebetulnya kami hanya menuliskan satu aspek kekerasan fisik, kekerasan yang aku pikir tiap orang sangat mudah mengenalinya. Bagaimana kalau fisik sakit atau nyawa dihilangkan itu sangat mudah diketahui, tapi ada banyak aspek yang kemudian secara keseluruhan rezim Orde Baru juga lakukan, dan itu juga kekerasan yang lain, misalnya kekerasan terhadap lingkungan begitu, kekerasan terhadap pengetahuan juga begitu, dan itu adalah aspek-aspek yang sepertinya kami belum menyentuh ke itu. Jadi apa yang kami tuliskan dan buku ini sebetulnya hanya kompilasi gitu. Kalau sebenarnya kawan-kawan di dunia karena saya juga ada sedikit di dunia akademis dan juga di di dunia aktivis bersama kawan-kawan gitu, saya kemudian mendapat semacam jembatan begitu. Jadi ada banyak buku sebetulnya yang membahas tentang kekerasan Orde Baru, tetapi yang kemudian mengkompilasinya dan menyajikannya kepada pembaca baru begitu, saya pikir tidak banyak. Betul. Kalau buku tentang kekerasan Orde Baru tuh banyak sekali. Ya. Cuman yang dibuat ringan dan enak dinikmati memang tidak banyak ya. Yap. Salah satunya buku ini. Oke. Teman-teman, Rimba ini pernah menyunting buku dari organisasi saya, namanya KPRP. Ya. Salah satu organisasi garda depan lah waktu itu yang menentang rezim Soeharto, dan Rimba tahu persis bagaimana beresikonya kami waktu itu ya.
Eh, tapi ada satu part di mana ketika itu Pak Harto meninggal dunia, itu ada semacam mau reuni untuk aksi. Itu saya termasuk orang yang keberatan. Itu karena itu urusan orang meninggal dunia, jangan dibawa-bawa gitu ya. Betul. Nah, di soal aksi soal isu ini saya memikirkan dua hal. Sebagai orang yang ikut serta menumbangkan rezim Orde Baru, itu saya berpikir yang pertama, kalau Pak Harto ini jadi pahlawan, berarti kami-kami ini jadi penjahat. Atau sebagian besar rakyat di Indonesia ini jadi penjahat. Ya. Itu di satu sisi. Jadi kalau kan gitu ya cara berpikir dikotomisnya agak lebih mudah ya. Betul. Gitu ya. Kami kan dulu banyak, bukan hanya kami, kan ada ratusan ribu bahkan mungkin jutaan orang ya yang di akhir-akhir itu menumbangkan rezim Soeharto begitu ya. Kalau beliau nanti jadi pahlawan berarti kan kami jadi penjahatnya. Gitu. Itu satu sisi. Tapi ada juga pikiran begini. Ini pikiran nakal. Ya. Sebentar. Tapi Bung Karno juga diangkat jadi pahlawan. Apakah dua sosok ini tidak sama-sama kontroversialnya? Nah, kamu dari sejarah gimana memandang yang kedua ini? Tapi kalau saya memandangnya adalah tentu kalau tadi ketika Pak Soeharto wafat begitu, saya kalau misalnya saya hidup dengan zaman Mas Putut gitu, saya juga akan melakukan hal yang sama gitu. Saya juga akan menolak untuk aksi pada ketika Pak Harto wafat begitu. Tapi kemudian kalau masalah pemberian gelar pahlawan ini, saya pikir apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang itu tentu saja melukai jutaan hati, jutaan perasaan warga-warga Indonesia yang kemudian menjadi korban dari Orde Baru begitu. Bahkan pikiran akal saya juga, sebetulnya pahlawan itu untuk apa sih gitu loh? Persis. Iya. Apakah betul kita membutuhkan pahlawan gitu? Apakah betul kita membutuhkan sosok-sosok yang bahkan kalau dalam konteks 10 November kan nyaris setiap tahun ada selalu pahlawan baru. Iya, pahlawan baru gitu. Iya. Kita sepertinya mungkin sudah sangat kelebihan pahlawan gitu. Ini saya juga benar. Dan saya juga mempertanyakan kenapa sih harus ada pahlawan gitu. Ya udah dicatat as a history saja ya. Sebagai sebuah namanya tercatat dalam sejarah, tapi nggak perlulah penabalan atau pencantuman gitu, gelar-gelar kepahlawanan. Dan nanti kita bisa diskusi dengan Prof. Mas Duki. Terus dan saya pikir kan ini pikiran nakal lagi. Jadi ini semacam ada Iya, tadi menarik ketika Mas Putut bilang kalau Soeharto pahlawan berarti Mas Putut atau mungkin bahkan juga kami-kami yang ikut mengkritisinya gitu, apakah jadi subversif juga gitu. Ini menarik ketika kita kaitkan dengan SNI yang kemudian akan ditulis ulang oleh John dan barisan-barisannya begitu. Jadi SNI itu Sejarah Nasional Indonesia yang digagas oleh Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Iya. Jadi saya pikir kan antara SNI yang ditulis ulang ini dan sebenarnya kan sekarang tinggal menunggu terbit ya, dan gelar kepahlawanan ini kan satu garis gitu. Tidak mungkin kemudian satu sama lain saling bertolak belakang. Jadi kemudian kalau misalnya Soeharto jadi pahlawan, pasti juga secara nasional juga akan bertone serupa gitu. Kalau begitu, yang saya pelajari bukan begitu sayangnya. Karena Anda belum pernah hidup di era Orde
baru ya. Mungkin. Kalau di era saya dan Prof Mas Duki, beliau memang pahlawan ya Prof ya. Dari buku-buku sejarah, PSPB. ya. Oke, saya coba lanjutkan ke Prof Mas Duki. Sebelum hal yang lain, yang mendasar dulu Prof. Kenapa Forum Cik Ditiro menganggap isu ini penting untuk direspons ya? Kok kayak nggak ada isu lain saja yang lebih penting gitu. itu yang menarik itu. Kayak kurang kerjaan gitu ya. Nggak kan ada banyak isu, ada MBG, ada macam-macam gitu ya. Monggo. Ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Yang pertama, kalau misalnya Soeharto itu nanti diusulkan dan ditetapkan, itu kan ada yang disebut dengan penormalan kekerasan negara. Normalizing state violence. Kan begitu. Apa yang dilakukan Soeharto 32 tahun itu kekerasan bersifat sistemik, struktural, holistik gitu ya. Yang itu dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Jadi apa istilahnya waktu itu, membangun social order untuk agenda pembangunanisme dan seterusnya. Jadi ada banyak represi yang bisa dikategorikan dua pada waktu itu. Ada yang disebut dengan negative repression atau coercion, berupa yang dilukiskan oleh buku ini dengan sangat baik. Jadi mulai dari genosida 65, berlanjut malari, berlanjut mungkin juga menjelang 98. Dan kita tahu tidak ada kebebasan berbicara, berekspresi. Itu semua secara fisik clear. Lalu ada yang disebut dengan positive coercion, yaitu kekerasan yang disimbolkan dengan layanan-layanan yang positif, tapi sebetulnya itu bagian dari represi yang tidak terasakan, tapi itu membangun fondasi bagi adjustment bahwa ini kekuasaan dianggap baik. Misalnya proyek pembangunan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara ini misalnya yang dimaksud proyek pembangunan itu apa? Biar lebih jelas lagi pemirsa. Kok itu dianggap sebagai bagian dari kekerasan? Ya, banyak hal yang kemudian misalnya pembangunan infrastruktur ya terutama ya. Ya. Kalau kita menyimpulkan Soeharto itu kan disebut sebagai bapak pembangunan. Bapak pembangunan. Ada bapak pembangunan jilid kedua yang lebih ngeri lagi. Iya. Ya, misalnya yang jelas dipakai konsolidasi banyak aktivis adalah Waduk Kedongombo. Iya. Ada banyak. Yang itu kemudian dinarasikan sebagai pembangunan infrastruktur, membuat orang bisa lebih empower misalnya untuk ekonomi ya terutama. Tapi di balik itu ada banyak kekerasan yang direproduksi. Bisa berupa wacananya, bisa berupa kekerasan dalam arti transaksi dalam proses pembangunan itu sendiri, antara yang tadinya warga itu berdiam di situ harus tergusur atas nama pembangunan. In the name of pembangunan. Yang itu kemudian dinarasikan bagi sekelompok masyarakat yang lain akan memberikan kontribusi positif. Wah, Pak Jokowi banyak banget itu korbannya. Beliau pengcopy paste yang paling bagus. Bahkan menurut by data itu lebih banyak Pak Jokowi dibanding Pak Harto. Ya, kan ada namanya proyek strategis nasional. Karena ada proyek strategis nasional. Ya, betul. Itu narasi kan? Iya. Proyek strategis nasional. Sama dengan di era Pak Harto. Itu namanya positive coercion. Jadi coercion itu bahasa yang saya ambil dari textbook kawan saya namanya Profesor Cherian Josh dari Hong Kong Baptist University. Ketika dia menggambarkan tentang media di Singapura. Nah, dia ahli komunikasi media. Sama. Jadi Singapura itu medianya direpresi, tapi in the name of kemajuan ekonomi Singapura. Nah, sama dengan Soeharto. Jadi kalau ini kemudian ditetapkan, ada normalisasi ini, yang itu menjadi jalan smooth bagi yang Mas Putut singgung tadi untuk juga ditetapkan jadi pahlawan someday. Yang podcast sebelumnya kita sebut sebagai bapak politik dinasti. Dan beliau juga mengcopy. Sebetulnya kan politik dinasti itu
sami mawon dengan politik kerajaan. Indonesia sebagai kerajaan. Di mana raja kemudian diteruskan oleh anaknya. Kan Soeharto juga sejatinya mencoba untuk ke sana. Lebih lembut Soeharto. Karena di akhir kekuasaan beliau yang sangat kuat itu baru kemudian muncul Mbak Tutut, itu pun jadi menteri. Kalau Presiden Jokowi baru 10 tahun berkuasa, anaknya sudah langsung wakil presiden. Jadi kemajuan itu, bro. Pembelajarnya lebih pinter saya kira. Lebih sistemik, kemudian lebih membangun banyak sekali narasi, karena kalau dulu Soeharto mungkin eranya belum digital kan. Jadi dan ada keinginan juga untuk 3 periode kan. Kalau 3 periode lolos tuh bisa 4 periode. Lama-lama periodenya juga bisa 32 tahun. Dan kemudian someday akan juga ditetapkan bisa jadi sebagai pahlawan nasional. Iya kan? Jadi ini istilahnya pahlawan itu kita bisa sepakat bisa tidak. Dalam banyak tradisi politik di negara-negara lain itu kan seperti moral standar untuk seorang tokoh politik gitu. Artinya menurut Anda dan rekan-rekan, Presiden Soeharto tidak punya standar moral untuk disebut sebagai pahlawan. Iya, kalau dengan kriteria pahlawan itu misalnya integrity, kemudian legasi yang benar-benar membangun human right, kan isu-isunya itu sebetulnya. Kemudian juga bagaimana dia menjadi pemimpin negara yang role model, contoh. Jadi bukankah setiap pahlawan atau sosok besar itu juga punya kontroversinya masing-masing, punya dilema moralnya masing-masing. Misalnya saya tadi tanya misalnya bagaimana dengan Presiden Soekarno? Apakah beliau layak disebut sebagai presiden dalam konteks beliau juga punya dalam tanda kutip cacat-cacat kenegarawanan gitu. Gimana tuh kalau kayak gitu? Ya, kita harus melakukan eksaminasi memang. Artinya itu fair berarti. Sejauh mana ada toleransi terhadap tindakan-tindakan koersif itu, yang itu kemudian ketika ditimbang dengan kontribusi sebagai katakanlah tokoh bangsa, kontribusi sebagai leadership pada satu periode pemerintahan itu equal, layak dengan ukuran-ukuran yang beyond kontribusi yang sifatnya organik kayak pembangunan. Itu kan dengan sendirinya ketika dia menjabat kan itu mengembalikan menunaikan mandat. Tapi harusnya kalau orang itu disebut pahlawan ini beyond dari atau di atas dari persoalan-persoalan yang sifatnya organik mandat ini. Nah, itu yang kita tidak bisa melihat ada di Pak Harto karena seluruh periode kekuasaan diwarnai tadi koersi itu. Bahkan tadi kalau disebutkan oleh Rimba juga, meskipun tidak ada evidence-nya di sini, ada bentuk koersi lain yang disebut dengan menggunakan kuasa pengetahuan. Jadi itu kita belajar dari misalnya Michel Foucault yang menyatakan ada buku tentang knowledge and powers, bahwa institusi yang selama ini memproduksi pengetahuan itu bisa menjadi proksi kekuasaan, jadi memberikan supporting argumen. Atau sebaliknya, atau institusi yang memproduksi kekuasaan ini kemudian mengalami represi dan dipakai seluruh narasinya itu untuk kemudian melakukan manipulasi seperti yang dilakukan oleh dalam tanda petik para penulis buku sejarah yang akan diluncurkan itu. Yang itu mengulang di era Soeharto ketika Menteri Pendidikan waktu itu namanya Nugroho Susanto menulis buku tentang kontribusi Pak Harto di dua peristiwa. Ada peristiwa 65, ada peristiwa Super Semar. Jadi itu satu rangkaian. Nah, itu kan juga proses koersi yang dilakukan oleh Pak Harto dan berlanjut sekarang di copy paste. Saya kan dididik dalam masa Orde Baru dan kuat-kuatnya Orde Baru Anda mungkin juga sejak SD, SMP, SMA gitu. Itu kan bukan seolah-olah memang mata pelajaran yang kita pelajari itu menunjukkan bahwa
Presiden Soeharto itu memang pahlawan besar. Ada tokoh hero, menyelamatkan banyak hal di Indonesia. Menyelamatkan tentang negara ini mau dijadikan negara komunis yang pertama gitu ya. Menyelamatkan Indonesia berani memimpin tentara untuk melakukan perlawanan terhadap agresi sebelumnya terhadap agresi Belanda. Lalu merebut kembali Jogja. Merebut muncul lah ada peristiwa 1 Maret itu. Betul. Termasuk kalau dalam rentetan itu adalah ada Super Semar gitu yang saya mau menggali ingatan-ingatan masa kecil saya itu, termasuk kemudian bagaimana beliau melakukan serangkaian perbaikan bernegara perbaikan bernegara gitu ya. Kemudian ada pemilu lagi, kemudian ada proses pembangunanisme, Indonesia swasembada pangan, kemudian menjadi macan Asia gitu kan. Rasanya memang nggak ada yang keliru waktu itu. Hal yang kemudian awal-awal saya tentu selain bacaan-bacaan yang alternatif waktu saya kuliah begitu ya, itu adalah soal ini lama banget kok jadi presiden, lama banget. Sebetulnya awal pintu masuknya sesimpel itu. Karena kan ketersediaan atas bacaan-bacaan tentang peristiwa 65 dan lain-lain itu kan tidak terbatas akses ya kan. Kalau dilihat dari kacamata itu wajar memang kalau sebagian besar masyarakat kita itu menganggap Presiden Soeharto itu memang presiden yang layak untuk jadi pahlawan. Bayangkan Prof, menyelamatkan negara ini dari kemungkinan besar hidup di bawah rezim komunisme. Nah, itu kan dimulai dari situ. Walaupun Rimba dan kawan-kawan melihat dari sisi yang sebaliknya. Ini adalah awal mula dari kekerasan yang dilakukan secara masif yang menimbulkan korban antara 500.000 sampai 2 juta orang meninggal dunia. Ada genosida di situ. Kan? Gimana Prof dengan yang seperti itu? Jadi kita beruntung dengan buku ini. Ini sekaligus sedikit promosi ya kan. Buku ini kan menyediakan 2 hal. Pertama, evidence. Jadi kalau dalam gerakan sosial ini subversive movement. Jadi gerakan subversi untuk melawan narasi yang tadi disampaikan Mas Putut itu. Karena sekarang kita mulai lupa dengan data-data peristiwa ini. Karena kan kita juga kemudian terdistraksi dengan berbagai glorifikasi dari pejabat berikutnya. Dari presiden berikutnya. Jadi itu satu. Jadi kalau kira-kira begini, teman-teman mau ikut serta menyatakan menolak pahlawan nasional untuk Soeharto, kalau ditanya database-nya apa? Buku ini. Terutama untuk kategori yang koersi fisik. Nah, lalu yang kedua, ini merawat ingatan, memori. Buku ini. Dan tidak mudah orang untuk kemudian merecall lagi. Ingatan-ingatan yang tadi misalnya Mas Putut itu mungkin yang sifatnya manufaktur ya, dipabrikasi. Dipabrikasi untuk tujuan propaganda. Nah, buku ini itu kemudian mengingatkan kita kembali bahwa ada sejumlah masalah yang sesungguhnya harusnya kalau ditimbang itu jauh lebih berat yang ini untuk kemudian memastikan apa yang dikerjakan oleh para pengusul itu adalah sebuah kerja-kerja moral permisif yang sangat tinggi. Artinya dia mengabaikan seluruh publik moral untuk hanya melayani satu kebutuhan jangka pendek, transaksi kekuasaan. Itu saja, itu clear gitu di situ. Nah, buku ini mengambil posisi di situ. Sehingga kita bisa membuat simpul bahwa apa yang terjadi hari-hari ini seperti tadi disinggung Rimba, ini bagian dari satu gerakan besar. Kalau saya menyebutnya kembali diskusi kita sebelumnya bahwa ini tetap merupakan satu apa yang disebut oleh Marcus Metzner itu Indonesianis dari Australia, stable authoritarianism.
otoritarian yang stabil, bertahan. Jangan lupa Prabowo jenderal, Soeharto juga jenderal. Dan saya baca berita di koran lokal hari ini, Pak Prabowo itu mengatakan beliau pengagum Park Geun-hye, mantan presiden Korea Selatan. Nah, itu adalah presiden dalam sejarah Korea yang paling otoriter. Tapi dia bisa membangun Korea Selatan dari segi ekonomi. Tapi orang pada saat yang sama mengenangnya sebagai pemimpin paling otoriter di Korea Selatan. Seperti itu. Berarti ada kodenya kan. Prabowo mengagumi sosok yang kira-kira nggak beda jauh dengan mantan menantunya. Bagi Prabowo, standar moral Prabowo seperti itu. Mantan besannya. Mantan besan. Iya. Ya kan? Bukan besan dong, apa? Kalau besan dia menantunya, berarti bapaknya apa tuh? Mertua. Ya. Ini saking seriusnya istilah mertua aja lupa. Oke, saya balik ke Rimba. Rimba tadi sempat menyinggung SNI ya, Sejarah Nasional Indonesia. Saya jujur saja agak keberatan sebetulnya Rimba. Ini teman-teman terlalu cepat memprotes soal SNI sementara barangnya aja belum ada. Jadi kamu sebagai aktivis sekaligus penyuka sejarah itu kenapa menaruh kecurigaan yang berlebihan? Karena ada banyak alasan sebetulnya. Tapi kalau kita coba fokus ke ke alasan-alasan yang disampaikan oleh Menteri Son begitu. Ambillah satu hal gitu, katakanlah bahwa kemudian proyek ini masyarakat diharapkan untuk ya sudah tunggu saja sampai terbit segala macam karena kemudian buku ini dikerjakan oleh sejarawan segala macam begitu. Apakah cukup dengan seperti itu? Saya pikir tidak, karena sejarawan yang juga ilmuwan itu juga mempunyai kompas moral yang beda-beda begitu. Jadi kemudian hanya dengan kemudian buku ini digarap oleh sejarawan bukan artinya buku ini juga tidak akan akan benar dengan sendirinya begitu. Apalagi yang dikatakan John, Menteri Son bilang bahwa tidak ada data, tidak ada penelitian segala macam. Saya pikir itu keliru. Maksudnya begini, misalnya di buku ini kami juga sudah menaruh berbagai referensi yang kami pakai begitu, dan itu tentu saja di luar itu ada sangat banyak begitu. Cukup kumpulkan saja hasil penelitian itu yang juga dikerjakan oleh orang Indonesia maupun Indonesianis, orang luar begitu. Itu sebetulnya sudah cukup mampu untuk melihat masa lalu kita begitu. Jadi bukan dengan cara menuliskan sejarah kita ditulis ulang oleh seseorang yang prosesnya tentu tidak transparan begitu. Satu tim. Ya, satu tim yang prosesnya tidak transparan begitu. Dan kemudian dengan klaim-klaim yang cukup bombastis dari Menteri Son begitu, saya pikir itu hal yang keliru dilakukan oleh dengan kapasitas seorang menteri dan juga dengan tim begitu. Jadi singkatnya sebetulnya tinggal saja kumpulkan orang-orang yang buku-buku penelitian yang sudah diterbitkan, sudah dilakukan, terutama pada tema-tema yang pokok, misalnya tentang 6566 begitu, dan juga wawancara para korban yang sekarang masih hidup begitu. Saya pikir itu bisa membuka sejarah sebetulnya kalau mau. Ya, kalau saya begini, Rimba ya dan Prof. Mas Dugi ya. Saya itu termasuk orang yang tidak setuju ada buku sejarah atas nama negara. Ya. Jadi, ya sudah, sejarah itu kompleks, ya, punya banyak sisi. Jadi biarkan ilmu sejarah, sejarawan, akademisi, peneliti itu membuat buku sejarah masing-masing. Yep. Yang saya keberatan, nah ini yang jadi problem, adalah
ketika buku sejarah versi negara itu diajarkan ke anak didik. Nah, Itu memegang kontrol atas pola pikir dan memori anak didik. Ya. Nah, itu yang saya keberatan gitu. Ya. Ya. Padahal pelajaran sejarah itu sangat penting. Betul. Nah, Betul. nah, kalau yang diajarkan hanya satu versi state gitu ya, itu yang saya keberatan karena kemudian ya hanya ada satu mainstream saja yang diakui kebenarannya gitu. Kalau saya sih lebih ke situ gitu. Gimana, Rimba? ada satu hal lagi Mas sebetulnya. Pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah yang semua kita terima kan dia juga diajarkan oleh seorang guru sejarah. Nah, Betul. gitu. Nah, kita juga mesti melihat bagaimana guru-guru sejarah ini digodok di kampus-kampus begitu. Pengalaman saya selama kuliah di di universitas saya gitu. Itu kamu ilmu sejarah atau pendidikan sejarah? Aku ilmu. Oke. Nah, tetap teman-teman di pendidikan itu juga memang mereka semacam sangat terkungkung dengan doktrin negara begitu. Sementara sebetulnya bagaimana hubungan antara sejarah dan pendidikan sejarah itu sudah dikupas oleh banyak orang. Misalnya ada satu buku yang sangat menarik dari seorang Indonesianis Australia namanya Catherine McGregor gitu. Dia menyegi soal bagaimana pendidikan sejarah digunakan rezim untuk kemudian membentuk ingatan-ingatan, dan itu kemudian menjelaskan mengapa Soeharto bagi orang-orang yang hidup di zaman itu seperti Mas Putu dan juga Mas Ading, dia semacam sosok pahlawan betul gitu. Iya. Nah, dan jangan lupa sebetulnya itu hanya baru dari satu sisi. Kemudian juga kita tidak bisa melupakan peranan dari Nugroho Noto Susanto. PSBB itu kan kemudian adalah adalah ide dari pertama-tama adalah Nasution sebetulnya. Nasution dan kemudian Nugroho Noto Susanto dan kemudian membuat PSBB itu dan kemudian membuat SNI. Tapi masa teman-teman setelah pasca reformasi guru-guru sejarah masih memakai bahan-bahan di masa Orde Baru? Bahan-bahan tentu bermacam-macam, tapi yang pola pikirnya itu loh. Kan kemudian dosen-dosen yang kemudian tumbuh dan besar di zaman Orde Baru juga masih ada. Tapi masalahnya begini juga, tidak semua dosen yang kemudian dosen-dosen muda begitu juga berpikiran katakanlah progresif begitu. Enggak juga sepertinya. Jadi aku pikir untuk kemudian membuat situasi menjadi jernih kembali itu memang sampai saat ini masih sangat butuh upaya keras. Bagiku kayak gitu. Oke. Kembali ke Prof. Masduki. Prof, mohon maaf ya. Ini lama-lama kita masuk lagi ke era Orde Baru ini. Betul. Setuju nggak? Setuju. Iya. Dan memang reformasi sudah selesai. Jadi kita nggak perlu menyinggung lagi. Tinggal kalau kata udah siapa itu yang Dirty Vote itu? Ferry Amsari itu tinggal satu yaitu pemilihan langsung katanya. Oh gitu. Itu masih warisan reformasi yang bertahan gitu ya. Sepertinya ya. Kalau paradigma kenegaraannya rasanya sudah lama kita kembali ke pembangunanisme lagi. Ya. Sejak Jokowi. Iya, terus kemudian sejak Jokowi. Ya, terutama. Terus kemudian ini cara negara mengontrol partai politik juga semakin kuat. Ya. Itu kan mirip dengan Soeharto. Seolah-olah ada 3 partai, walaupun sebetulnya ya nggak ada kan. Iya. Gitu. Ya. Dan yang terakhir, semoga ya, amit-amit, semoga tidak jadi ya, yaitu desain atau senario militer kembali ke ruang-ruang sipil. Ya. Prof, silakan. Ya, kemarin ada kawan solar yang sangat banyak mungkin di-refer juga oleh para akademikus Indonesia, namanya Mas Fedi Hadis. Oh iya. Indonesianis Melbourne. Ya, betul. Ya, dia menggarisbawahi ini kalau kita membuat definisi sekarang ya reformasi sudah selesai. Sudah selesai. Apa indikasinya? Ya itu tadi militerisasi sipil dalam banyak layers.
clear di situ. Nah, ya mulai dari presiden kira-kira kan gitu. Sudah clear militer kan. Kalau ini ada konflik. Tapi waktu Presiden Yudhoyono kan enggak, Prof. Ya artinya bahkan banyak pengamat politik bilang lebih sipil dari orang sipil ya. Jadi memang itu bisa jadi satu kebetulan, tapi sebetulnya patternnya itu tidak banyak berubah. Ya. Nah, yang saya singgung misalnya, yang saya sebut kemarin waktu diskusi buku ini, itu ada koersi yang keempat yang masuk pada wilayah kultur politik. Jadi yang sebetulnya mengalami apa yang disebut banyak ilmuwan itu sebagai regresi, itu kulturnya ini. Yang itu di era Orde Baru, itu banyak ikon-ikonnya. Misalnya apa? Asas tunggal, monoloyalitas kepada PNS, kepada Golkar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga apa? Kita lihat misalnya dalam hal apa ini militerisasi sipil. Dulu ada konsep dua fungsi TNI atau ABRI. Dan sejumlah kebijakan yang membangun kultur politik yang sentralistik yang dulu juga bisa diintrodusir melalui BP7. Yang mengajarkan tentang Pancasila versi Orde Baru. Jadi kita masuk lagi pada kuasa pengetahuan di situ. Jadi ini sebetulnya pattern-pattern pola-pola Orde Baru, terutama kultur politik, itu di copy paste atau dalam bahasa lain ini kembali lagi beroperasi. Misalnya tadi melalui narasi misalnya juga pembangunan, lalu rakyat harus memberikan dukungan dengan merelakan aset-asetnya dan seterusnya. Ya, sebentar Mas. Ini teman-teman silakan perhatikan ya. Memang kita punya banyak partai politik sekarang. Tapi coba deh dilihat. Ada nggak yang berseberangan dengan rezim? Nggak ada. Sepertinya suaranya sama. Yep. Bahkan ada kemungkinan ya, saya lihat ketakutan. Entah itu ketakutan nggak dapat kue kekuasaan atau ketakutan untuk dalam tanda kutip dihancurkan terlalu keras lah. Ya dikerdilkan lah, dikerdilkan gitu. Jadi walaupun partainya banyak ya di rezim Soeharto partainya 3 ya, walaupun disebutnya partainya 2, yang satu kan ini aneh juga ya Golkar waktu itu ya. Tapi kan ya sebetulnya nggak ada suara yang lain dia. Nggak ada. Jadi ada pembungkaman, kritisisme atau kebebasan berekspresi termasuk pembonsaian partai politik kan. Bisa melalui yang disebut koalisi-koalisi itu atau kita clear saja misalnya dalam konsep politik yang sehat ada oposisi. Betul. Lalu ada banyak sekali reproduksi narasi bahwa Indonesia tidak perlu mengadopsi kultur itu. Iya. Kultur check and balances dan sebagainya. Walaupun dalam sistem presidensial kan sebetulnya DPR itu otomatis dalam tanda kutip itu kan oposisi dari pemerintah kan. Seharusnya. Iya. Mana ada sekarang anggota DPR yang beda pendapat sama pemerintah. Jadi ada konsep namanya kalau zaman awal-awal kemerdekaan itu kan diperkenalkan oleh Supomo. Namanya integralistik itu. Negara integralistik itu. Betul. Jadi kita ini dibayangkan seperti family, keluarga. Jadi harus rukun. Iya. Tidak boleh ada yang keluar dari rumah. Keluargaisme. Nah itu kan dipraktekkan dengan sangat baik oleh Soeharto untuk sebagai proksi atau stepping stone dari pembangunan yang ingin dia jalankan. Ya walaupun sebenarnya kalau konteks itu Bung Karno juga udah memakai kan, istilah-istilah aku ini bapakmu. Ya ibunya yang waktu ada demo-demo istrinya Bung Karno dilecehkan dalam tanda kutip di tembok-tembok itu kan ibumu gitu ya. Nah, silakan. Ya, nah menurut saya yang paling sekarang kita bisa lihat sejak penulisan buku sejarah yang digagas Fadlizon dan sekarang penawaran wacana tentang Soeharto pahlawan, ini akan muncul lagi nanti beberapa upaya-upaya yang kerangkanya adalah melalui
pengetahuan melalui concern public tentang berbagai istilahnya standar-standar moral yang coba difabrikasi ulang. Jadi saya betul sepakat, harusnya ini dikembalikan ke publik. Kan sejarah itu harusnya milik publik, termasuk barangkali siapa yang layak jadi pahlawan, siapa yang tidak. Kan harusnya dikembalikan ke public interest-nya. Bukan kemudian coba untuk diambil alih terus, atau secara top down keputusan-keputusan ini dibuat oleh negara. Kan warisan reformasi yang saya kira harusnya paling penting adalah kembalinya atau bergesernya pendulum power dari pemerintah ke warga negara. Betul. Ada otonomi dan seterusnya. Nah, ini nggak pernah ada exercise gitu, nggak pernah dicoba. Dan apa yang kita upayakan ini sebenarnya kan bagian kecil dari. Betul. Dan sepertinya pelibatan masyarakat sipilnya makin sedikit ya, Prof ya, makin ke sini ya. Baik itu dari kaum akademisi, kaum intelektual organik lah, atau kalau dulu kan sering ya satu pembahasan itu minta masukan dari kaum sipil gitu ya. Rasanya kalau sekarang enggak, sangat top down ya. Terlihat. Satu. Yang kedua, kaum akademik, kaum civil society yang di perguruan tinggi kan mengalami polarisasi. Iya betul. Kalau itu jelas. Kan pernah kita obrol kan. Iya. Jadi ada yang merupakan bagian dari rombongan ini. Tapi rasanya kalau di era sekarang sudah mulai agak mulai tersentralisir lagi di kubu yang agak lebih sehat lah. Kalau kemarin kan rasanya ya itulah begitu mengerikannya ya, masuk itu udah mirip kayak orde baru masuk di lembaga-lembaga edukasi kita. Ya. Dan mereka dibuat posisinya seperti yang tadi, bahwa mereka menjadi justifikator. Betul. Penyedia argumen untuk berbagai proyek ke pemerintah. Bahkan sampai yang kemudian menimbulkan korban. Misalnya MBG itu kan ada 4.000 orang. Saya mau ngomong MBG. MBG coba. Belum pernah ada satu kali pun misalnya baik kepala badannya, kalau nggak salah badan kan itu. Mencoba untuk mengajak kaum intelektual, peneliti untuk ngumpul, kasih dong saya masukkan gitu kan. Rasa-rasanya kok belum ada. Atau kalau perlu bikin aja MBG Watch, kan menarik itu. Seperti dulu ada Parliament Watch, ada macam-macam kan, itu melibatkan masyarakat sipil. Kenapa sih mesti takut untuk diawasin? Diawasin dalam hal ini untuk perbaikan kok. Nah, ini semacam paranoia kekuasaan ya. Itu sih yang saya pikir. Kenapa kekuasaan sekarang kok paranoid sekali gitu? Dengan kritikan. Gimana bro? Mungkin karena ada militerisasi MBG. jadi ini seperti satu tembok yang tebal dan besar, MBG ini di belakangnya itu, yang mungkin juga menimbulkan efek ketakutan bagi kaum akademik, masyarakat sipil dan seterusnya. Ya kan, saya kira kalau mau diungkap ini baru satu aja nih. Ini ada problem yang menurut saya akan sangat serius, sama seriusnya dengan MBG, yaitu Koperasi Merah Putih. Itu punya potensi besar, bukan hanya fraud, tapi juga konflik di tingkat akar rumput. Itu kalau tidak dilakukan dengan hati-hati itu bisa sangat berbahaya nih. Sekaligus saya mengingatkan kepada Presiden Prabowo ya, supaya jangan terlalu menutup telinga lah atas masukan-masukan dari banyak pihak ya, terutama kaum intelektual, akademisi, dan kaum aktivis bahkan. Karena saya balik lagi ke rimba ya, menyitir dari Munir ya, kami sudah lelah dengan kekerasan gitu. Itu juga
ini satu kalimat yang sangat kuat. Yang sekaligus waktu itu menunjukkan bahwa nggak ada loh yang namanya aktivis di Indonesia itu niatnya itu berbuat kekerasan. Kekerasan itu dilakukan karena keterpaksaan. Ya. Bentrok dengan polisi itu ya bentrok dengan aparat, bukan hanya polisi ya waktu itu. Ya. Ya itu memang dilakukan karena terpaksa. Kalau enggak suaranya enggak didengarkan. Nah, lingkar kekerasan inilah ya yang kemudian dipadatkan oleh almarhum Munir. Saya kira luar biasa ya Pak Munir ini, almarhum Cak Munir ini ya. Dan ini kalau terjadi terus-menerus dengan model seperti ini, maka pasti perlawanan masyarakat juga akan menguat. Ya. Hampir pasti itu. Ya. Karena mohon maaf, dulu aja yang zaman Orde Baru kan pendidikan ya masih seperti itu ya. Semuanya masih sentralistik. Sekarang ini akses terhadap buku, bacaan. Anak-anak muda sekarang itu kalau saya baca itu kritik-kritik mereka terhadap pemerintah gitu ya. Terutama bahkan di rezim Presiden Jokowi itu sangat bagus gitu. Saya membaca juga beberapa esai panjang dari anak-anak muda yang seperti Rimba tidak pernah mengalami fase Orde Baru, tapi bisa jernih menstrukturkan kritik mereka atas Orde Baru. Ini yang ngeyel terhadap Orde Baru itu keren ya. Itu malah justru orang-orang yang memang hidup di Orde Baru. Kalau anak-anak mudanya saya lihat enggak, mereka sangat cukup kritis ya. Nah, Rimba, gimana ini kalau kayak gini situasi nasional kita? Bisa nggak kita mengharapkan apa yang diserukan oleh almarhum Cak Munir? Kita bosan atau kita apa tuh istilahnya? Lelah. Kita lelah dengan kekerasannya. Ya. Gimana, Rimba? Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Putut, saya pribadi punya dua argumen sebetulnya tanpa ini ya, tanpa mengerdilkan peristiwa kekerasan yang lain. Tapi saya pikir ada dua peristiwa kunci di Indonesia yang kemudian ketika itu diakui, ya sudah, kita akan selesai gitu. Artinya kita sudah berdamai dengan sejarah gitu. Satu peristiwa 6566, genosida 6566, dan kedua adalah Munir gitu. Karena seperti yang kami argumenkan di buku ini, seluruh peristiwa kekerasan yang mulai dari 65, 66 dan berlanjut hingga 98 itu kemudian akan bermuara dengan di sosok seorang Munir gitu, ketika dia membuat kontras segala macam gitu. Kontras itu kan pertama-tama adalah untuk Munir dan kawan-kawan bikin untuk kemudian menangani orang-orang yang ibu-ibu yang mencari anak-anaknya, korban penculikan gitu. Nah itu kemudian berlangsung hingga tahun 2004 gitu. Itu perjalanan yang panjang dan cukup melelahkan. Bahkan kami yang hanya menuliskannya melihat bagaimana betapa chaosnya 98, 99 dan sampai 2000 itu sangat melelahkan. Nah, dua peristiwa ini saya pikir adalah kunci begitu. Tapi kita balik lagi bagaimana sekarang pemerintah menyikapi dua peristiwa ini. Tidak pernah disinggung lagi dan bahkan dokumen-dokumen kematian Munir hilang begitu. Dan itu kan masih diusahakan sampai sekarang. Dan kemudian kita semua tahu bahwa Munir dibunuh, diracun di udara pada 2004. Dan kemudian perjuangan itu mengental di Kamisan gitu. Dan Kamisan seperti yang kita tahu sekarang yang sudah ke 800 sekian dan terus-menerus menyedot perhatian orang di Jakarta dan kemudian sekarang di kota-kota lain. Di Jogja juga ada. Muncul ya. Tiap Kamis ya. Bahkan di Ngawi ada Mas, kota saya gitu. Saya pernah 6 tahun di Ngawi dan ternyata Ngawi juga ada. Bojonegoro apa Ngawi? Aku 6 tahun di situ ya. Aku 6 tahun sekolah di Ngawi. Dan di Solo ya tuh. Aku 6 tahun sekolah di Ngawi gitu. Dan Ngawi itu aku pikir cukup kota yang cukup terisolir gitu ya. Dia hanya jadi perlewatan. Tapi ternyata adikku sekarang
bersekolah di Ngawi juga dan dia bilang bahwa ada kamisan di Ngawi. Itu sesuatu yang melegakan. Dan itu kemudian berkaitan dengan pertanyaan Mas tadi. Bagaimana kemudian nasib Indonesia gitu, kira-kira begitu. Di tangan anak muda, bahkan aku menyebut diriku sendiri sekarang sudah bukan tidak segenerasi dengan kawan-kawan yang muda yang mereka lebih Gen Z lah maksudmu ya. Kamu lah. kan maksudnya gen apa? Gak ngerti gen apa maksudku. Gen Y ya kamu tuh. Gen Z mungkin. Iya, Gen Z itu kan mereka sangat-sangat atraktif ketika mencari sumber, mendapat sumber, sangat-sangat atraktif gitu. Yeah. Dan kekuatan mereka sama sekali tidak bisa disepelekan sebetulnya. Beberapa waktu yang lalu aku kemudian sempat diskusi sama mahasiswanya Mas Ading, mahasiswa UI gitu. Semester 3 misalnya mereka bisa loh membaca Raditya 3, tapi ketika mereka lelah mereka baca Tan Malaka gitu. Iya. Atau juga yang semester 3 sudah membaca lebih dari 3 buku-buku Pramudia begitu. Saya pernah di sini ada anak kelas 3 SMP sudah khatam tetralogi Pram. Nah, itu. Ini perpustakaan ini. Perempuan. Nah, kalau dulu kan banyak dari orang-orang yang kemudian sadar akan bacaan kan mereka yang sangat punya privilege gitu. Dan itu Tempo juga udah pernah mengeluarkan rilis tentang bangkitnya kesadaran membaca generasi muda dan salah satunya buku-buku tentang sejarah. Yap. Dan itu aku pikir adalah salah satu berkah dari reformasi. Karena tanpa reformasi aku pikir kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, macam penerbitan buku-buku alternatif itu tidak akan pernah terjadi. Dan itulah barangkali yang salah satu hal yang masih kita punya sejak reformasi hingga sekarang. Oke. Rimba, begini. Ini penting ini. Dari dulu itu selalu dikotominya itu adalah ekonomi dengan politik. Kalau ekonominya mau bagus, politiknya harus tertib. Bahasanya gitu ya. Kalau mau bahasa agak galak harus represif. karena asumsinya ekonomi yang baik itu hanya bisa dijalankan atas situasi nasional yang dalam tanda kutip ini istilah yang sering dipakai kondusif. Walaupun kita nggak ngerti maksudnya kondusif ini apa sih. Nah, itu satu hal yang mau saya tanyakan. Dan kita melihat bahwa generasi rimba kesini nih makin susah mendapatkan pekerjaan. Ya, makin susah mendapatkan pekerjaan. Perekonomian makin sulit. Orang yang bekerja untuk punya potensi di layoff juga makin besar gitu ya. Jaminan hidup orang juga makin gak jelas di negara ini. Sementara kita melihat persoalan politik juga makin acak-adut. Artinya dua sisi ini sebetulnya sama-sama sedang tidak baik-baik saja. Apakah Rimba dan kawan-kawan ini sempat mikir misalnya, Mbok sudahlah, ini kita fokus ke ekonomi dulu, artinya mau mengamini pembangunanisme, neo-pembangunanisme ini, supaya terjawab ini persoalan-persoalan ekonomi gitu ya, sehingga masalah tenaga kerja kita yang nganggur yang masih banyak sekali, pekerja informal kita banyak besar sekali itu teratasi gitu. Karena tampaknya itu yang menjadi concern sekarang oleh Presiden Prabowo Subianto. Gimana Rimba? Sebagai perwakilan dari generasi yang memang ada di zaman susah sekali mencari pekerjaan. Seperti yang Mas Putut sebut tadi, bahkan saya merasakan semua. Saya pernah bekerja di satu media gitu dan kemudian kena layoff segala macam itu sudah saya alami saya pikir gitu. Dan kemudian apalagi
kita tinggal di Jogja, saya tinggal di Jogja begitu, membayangkan punya tanah, punya rumah gitu di Jogja itu aku pikir cukup sulit bagiku gitu. Dan itu dirasakan bukan hanya orang-orang pemuda-pemuda di Jogja, banyak pemuda di tempat lain juga serupa. Tapi kami pikir begitu, apakah kemudian hal-hal seperti ini bisa diraih, artinya kemudian kami bisa mendapat punya utopia memiliki rumah dan segala macam hidup sejahtera itu bisa begitu saja kami terima dengan melupakan seluruh peristiwa-peristiwa ya katakanlah kekerasan yang terjadi ini atau kemudian kekerasan yang saat ini terjadi gitu. Apakah kemudian kesejahteraan itu akan menghampiri kami jika kami begitu saja menutup mata misalnya atas banyak ratusan atau bahkan ribuan anak yang keracunan karena MBG gitu. Apakah kami kemudian tidak berpikir bahwa bahwa MBG ada satu kekeliruan langkah politik gitu yang diambil oleh kepala negara yang juga berasal dari pemilu yang keliru begitu. Jadi aku pikir ekonomi politik mesti memang dipikirkan kedua-duanya gitu, tidak bisa salah satunya gitu. Dan apalagi seperti Mas Putut bilang tadi, tidak ada bayangan kami untuk kemudian mengedepankan ekonomi gitu tanpa melihat sisi politiknya. Bagiku sangat tidak mungkin. Oke. Terakhir ke Prof. Mas Diki, sudah 1 jam kita, Prof. Nggak terasa ya? Iya. Padahal baru panas nih. Prof, seperti yang tadi saya tanyakan ke Rimba, sepertinya dunia ini memang mau dibedakan kayak gitu ya. Tadi Prof menyitir soal bagaimana Pak Prabowo begitu agak terobsesi dengan pemimpin dari Korea Selatan gitu ya. Terus kemudian kita melihat Singapura yang dianggap sebagai salah satu benchmark negara yang maju, semuanya melampaui sistem-sistem dalam tanda kutip represif. Ya. Gitu. Jadi agak ada semacam pembenaran nih, kalau mau membangun negeri ini baik-baik saja, udah deh, kalian jangan banyak ngomong. Ikuti pemerintah, ikuti aturannya, kita ini sedang ingin memakmurkan rakyat kok. Gak ada pemimpin yang gitu kan, gak ada pemimpin yang ingin membuat rakyatnya sengsara gitu. Ya. Monggo, Bro. Jadi kita itu kan sebetulnya ada dalam dilema, apakah kita membutuhkan pemimpin yang populis otoritarian. Jadi populis itu dia punya program kayak Prabowo nih, MBG, koperasi, sekolah rakyat dan sebagainya. Ya, itu betul. kesannya populis, tapi otoriter. Karena dia top down dengan memanipulasi konsep koperasi dan segala macam. Ya. Atau kita itu juga lucu ya, koperasi dari atas di mana-mana kan koperasi dari bawah. Bottom up. Atau populis demokrat. Jadi yang dibayangkan bahwa programnya juga populis tapi orangnya open mind. Membangun partisipasi. Yang paling banyak orang lupa ketika tadi istilahnya kayak memilih A atau B, itu adalah infrastrukturnya yang harus tersedia. Kalau kita belajar misalnya Eropa Barat, Skandinavia, itu kan semua negaranya demokratis, kira-kira gitu ya. Lalu pemimpinnya itu juga melaksanakan mandat-mandat demokrasi. Programnya populis. Tapi ada satu prakondisi yang memungkinkan untuk itu, yaitu penegakan hukum. Orang akan bersedia bayar pajak mahal. Tapi orang bisa memastikan pajak itu untuk 2 kebutuhan penting, kesehatan dan pendidikan. Lalu kemudian ada penegakan hukum kalau terjadi korupsi, penyimpangan dan sebagainya. Singapura kan itu yang dia terapkan. Betul. Jadi strongman memang perlu. Jadi di programnya populis, artinya ini kan kita bicara ekonomi ya, programnya semua populis. Tapi
orangnya kemudian patuh pada prinsip-prinsip demokrasi. Salah satunya apa? Penegakan hukum. Penegakan hukum. Jangan main-main kalau di Singapura, apalagi untuk kasus korupsi. Koruptor. Iya, ngerokok sembarangan aja kena dendanya gede banget. Memang ada trade off kalau ke Singapura, ya itu kan politiknya masih harus seperti Soeharto lah ya, politik kekeluargaan. Tapi orang kemudian melihat banyak sisi-sisi yang tadi yang membuat orang accepted to some extent gitu ya. Nah, kalau kita mau benchmark yang lebih ideal tentu di Eropa Barat, di mana memang sistem politiknya juga kompatibel dengan demokrasi. Nah, Thomas Mayer misalnya itu kan pemikir demokrasi Jerman ya. Dia kan mengatakan bahwa demokrasi itu memang bukan tujuannya. Artinya sistem politik demokratis itu sebetulnya itu belum akhir. Ya. Itu kan sarana. Alat aja itu. Apa yang mau dicapai yaitu kesejahteraan sosial. Makanya ada konsep sosial demokrasi. Oke. Jadi kata sosialnya itu. Cuma kembali lagi kita bicara ada prasyarat infrastruktur dari demokrasi sosial itu, yaitu penegakan hukum atau kepastian hukum bagi setiap orang secara equal. Yang nggak ada di Indonesia itu, clear nggak ada. Jadi, sorry saya gini, ini ya, saya minta agak panjang dikit, ya dikit aja. Gimana kalau kita belajar dari jelujur sejarah kita saja? Ya. Dari presiden satu ke presiden yang lain, dari Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo. Kok rasanya ini semua dikotomis ya? Dalam praktek politik maupun praktek ekonominya. Ya. Gitu. Seolah-olah, ini misalnya Presiden Soekarno berhasil membebaskan Indonesia dari, anggaplah gitu ya, dari penjajahan, berani memproklamirkan diri, menginspirasi negara lain untuk merdeka gitu ya. Dan lain-lain. Sebelum kemudian menurut saya mulai dalam tanda kutip problematis Presiden Soekarno adalah ketika udah mulai tahun-tahun 60-an ya. Kecenderungannya untuk sangat otoriter dan kemudian memanggil militer masuk ke dalam bilik-bilik kekuasaan publik sudah dia mulai gitu ya. Tapi di fase pertama, di babak pertama itu luar biasa memang sosok ini. Tapi di sisi yang lain perekonomian kita kocar-kacir. Ya. Kemudian kita pindah ke Presiden Soeharto. Oke, terjadi tadi itu ya seperti yang sudah sama-sama kita bicarakan panjang lebar. Ada pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, pemerataan pembangunan dan lain sebagainya. Makanya banyak dielu-kelukan oleh para petani ya, dan banyaklah yang lain gitu. Dengan sistem politik yang seperti sama-sama kita ketahui, lalu terjadi reformasi, kemudian B.J. Habibie, kita nggak bisa menelaah lebih jauh karena sangat pendek ya. Kita hanya bisa melihat dari produk-produk konstitusi saja, produk-produk hukumnya saja, perundang-undangan. Kemudian pindah lagi ke Presiden Gus Dur, agak panjang sedikit ini beliau, tapi kekacauan ekonominya juga terjadi. Betul. Kemudian Presiden Megawati menggantikan, saya tidak bisa komen karena miss juga itu apa yang beliau. Setidaknya dibikin KPK, MK itu di saat itu ya. Bu Mega ya. Bu Mega ya. Terus kemudian Presiden Prabowo. Presiden Yudhoyono, Presiden Jokowi, dan Presiden Prabowo. Ya. Kayaknya tidak ada success story ya yang menunjukkan bahwa politik dan ekonomi itu sama-sama dikerjakan dengan baik sehingga kedua bidang itu menunjukkan keberhasilan yang sama-sama baiknya. Ya, kalau saya melihatnya itu soal leadership. Komitmen presiden terhadap hukum,
atau regulasi, atau di atas hukum ada moral politik. Kan di situ kuncinya. Jadi misalnya nggak usah terlalu jauh ke belakang, era Jokowi. Awal-awal ada hope, harapan. Dia membangun infrastruktur publik. Dia kerjakan itu. Harusnya dia kemudian juga punya komitmen terhadap moral publik tentang bagaimana kepatutan sebagai pemimpin dalam hal mengintrodusir standar-standar demokrasi. Dalam hal ini misalnya adalah penghormatan terhadap lembaga-lembaga hukum. Yang di ujung kekuasaan dia abaikan untuk ambisi pribadi. Dan itu juga dilakukan oleh Pak Harto ketika menjelang kekuasaannya ada sejumlah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu kan pengabaian terhadap moral publik dan juga infrastruktur hukum. Juga Bung Karno tadi yang di akhir kekuasaan mencoba menjadi presiden seumur hidup dan seterusnya. Jadi ini soal leadership yang kita tidak punya. Jadi misalnya ini tidak apple to apple, tapi Jerman itu kan kenapa ekonominya maju? Dia pertama kalah perang dari Amerika, Inggris, dan Prancis. Lalu dia kemudian di-create oleh 3 negara ini, kamu jangan mengurus politik, urus ekonomi dulu. Sekian puluh tahun. Tapi syaratnya pemimpinnya. Makanya ada tokoh-tokoh yang kemudian dijadikan lembaga-lembaga filantropi politik mereka, seperti Iberstiftung. Seperti pokoknya yayasan-yayasan politik itu. Yang itu adalah presiden dalam sejarahnya di mana dia seorang demokrat, tapi kemudian program-program ekonominya itu prioritas. Jadi mungkin kita membayangkan ada satu pemimpin politik yang tidak punya ambisi politik sesungguhnya untuk dirinya dan keluarganya. Nah itu. Lalu dia mengerjakan program ekonomi. Nah itu. Soalnya Presiden Prabowo, saya sudah mewakafkan hidup saya. Itu kan ya udah diwakafkan loh Prof gitu. Tapi orang melihat sekarang dia mau memberi penghargaan terhadap orang yang mungkin berlawanan dengan apa yang dia bayangkan tentang pemimpin negara yang itu di atas segalanya moral publik. Dan orang kemudian nih mungkin kita nanti akan membaca sejarah versi negara yang berubah total. Antara korban kejahatan dengan pelaku kejahatan sama-sama jadi pahlawan. Sudah bayangin besok tanggal 10 misalnya Pak Harto jadi pahlawan, juga Marsinah, juga Gus Dur. Jadi bagaimana kita membuat ukuran-ukuran kepahlawanan? Guru-guru di kelas apa yang akan mereka lakukan? Bingung ya. Ketika siswa menanyakan dan seterusnya. Munir nggak masuk ya? Nggak masuk. Kompasnya rusak. Kompasnya rusak jadinya kan. Kompas apa nih? Kompas moral. Kompas moral jadi dan rusak. kompas intelektualnya. Iya. Saya setuju. Oke, tapi ini udah terlalu panjang obrolan ini. Tapi gini, teman-teman, saya nggak mau membuat kesimpulan. Intinya begini, penolakan terhadap pelabelan pahlawan kepada Presiden Soeharto itu bukan semata-mata penolakan emosional. Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh kedua pembicara gitu. Ada sesuatu yang besar di balik itu semua yang sangat prinsipil di dalam kehidupan kita bernegara. Jadi itu yang harus dipahami, karena saya melihat juga ada banyak suara yang lebih ke ya udahlah cuman jadi pahlawan aja. Oke, saya juga kadang-kadang pengen mikir kayak gitu, tapi ya itu tadi saya balik. Loh, kalau begitu saya penjahat. Masa saya penjahat? Saya dan ribuan dan puluhan ribu. Buku ini nanti akan dilarang beredar. Saya subversif dong, kami subversif itu. Lalu Prof Marzuki termasuk jadi orang yang paling diincar. Forum Ciditira kan jadi forum paling subversif. Prof, makasih banyak ya. Sama-sama. Semoga obrolan ini berguna ya. Rimba, makasih proses. banyak. Bukunya bagus sekali. Oke, teman-teman, ini buku bagus. Silakan kalau mau
dibeli dan dibaca, harganya tidak terlalu mahal, saya kira. Sampai ketemu dengan tamu kami selanjutnya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ya.